Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita semuanya tetap berbahagia, tetap bersukacita, menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, meskipun merupakan renungan firman Tuhan singkat, tetapi bisa membuat kita kaya rohani, sehingga hati kita penuh dengan firman. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk kami belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Kami sadar bahwa kami harus mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memimpin Tuhan acara Menerima ini, memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru, hikmat kebijaksanaan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kasih karunia Allah. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pernah membaca suatu cerita ilustrasi yang sangat baik untuk menggambarkan tentang kasih karunia Allah. Cerita tersebut adalah sebagai berikut. Ada seorang hamba Tuhan yang bermimpi sedang menuju ke dalam kerajaan sorga. Namun sesampainya di depan pintu gerbang sorga, ia bertemu dengan Rasul Petrus. Lalu hamba Tuhan tersebut dengan penuh keyakinan langsung memasuki pintu gerbang sorga tersebut. Namun Rasul Petrus langsung mencegahnya dan berkata, "Engkau tahu bahwa untuk masuk ke dalam surga, engkau harus memiliki minimum 1000 poin." Dengan percaya diri, hamba Tuhan itu merasa yakin bisa masuk ke dalam surga karena ia sudah menjadi pendeta lebih dari 50 tahun. Ia bercerita kepada Rasul Petrus bahwa dia sudah menjadi pendeta lebih dari 50 tahun. Kemudian Rasul Petrus menjawab, "Oke, kalau begitu engkau mendapatkan 1 poin karena jabatanmu sebagai pendeta." Lalu hamba Tuhan tersebut mengatakan bahwa aku adalah orang yang berbelas kasihan. "Oke, tambahkan kembali 1 poin bagi kamu," kata Rasul Petrus. Dan kemudian hamba Tuhan itu mengatakan, "Aku sering menolong tetanggaku ketika mereka kekurangan uang. Oke, tambahkan lagi nilai 1 poin untuk kamu." Kemudian hamba Tuhan itu mengatakan lagi bahwa aku memberikan beasiswa kepada beberapa anak untuk supaya mereka bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Baik, tambahkan lagi 1 poin. Demikian seterusnya. Hamba Tuhan itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dia lakukan semasa hidupnya, dan itu tidak lebih daripada 50 poin dari semua yang dia ceritakan, sehingga dia merasa putus asa karena syarat minimum untuk masuk surga, Rasul Petrus katakan harus memiliki 1000 poin, sedangkan dia baru memiliki 50 poin. Akhirnya saat itu dia menangis, lalu jatuh tersungkur dan berkata, "Tuhan, pada saat ini yang aku butuhkan hanyalah kasih karunia-Mu, supaya aku bisa masuk surga." Rasul Petrus langsung berkata, "Oke, tambahkan 1000 poin untuk nilai kamu, karena kamu mengandalkan kasih karunia Allah." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, memang ini merupakan cerita ilustrasi. Tetapi cerita ini menggambarkan bahwa kebaikan kita yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari tidak bisa menjamin
dan membuat kita masuk surga. Kita diselamatkan dan masuk surga bukan karena kita melakukan amal perbuatan baik, bukan karena kepandaian kemampuan kita di dalam melayani Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, maka kita bisa masuk ke dalam surga. Apa yang disebut dengan kasih karunia sebetulnya? Kasih karunia adalah ketika Tuhan mengatakan kepada kita, tahukah engkau bahwa aku mengasihi engkau, sekalipun engkau tidak mengasihi aku. Kasih karunia adalah ketika Tuhan mengatakan, aku tetap setia kepada engkau, sekalipun engkau tidak setia. Kasih karunia adalah ketika Tuhan mengatakan, aku tetap peduli kepadamu, sekalipun engkau mengacuhkan aku. Kasih karunia adalah ketika Tuhan berkata, aku tetap cinta kepadamu, sekalipun engkau menyakiti dan mengkhianati aku. Kasih karunia adalah ketika Tuhan mengatakan, aku tetap mengasihi engkau, sekalipun engkau tidak pantas dan tidak layak untuk dikasihi. Itulah yang disebut sebagai kasih karunia. Lalu apa manfaat dari kasih karunia Allah? Nah, kalau kita baca Efesus pasal yang kedua, ayat keempat sampai 5a, di situ dijelaskan karena kasih karunia kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Kemudian Efesus pasal yang kedua, ayat 6 bagian A, juga dijelaskan karena kasih karunia kita mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Kemudian yang ketiga, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 bagian B, karena kasih karunia kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan sorga. Kemudian yang keempat, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9, karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Kemudian yang kelima, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, karena kasih karunia kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kasih karunia daripada Allah bagi hidup kita. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kita mengandalkan apa yang kita buat, tetapi mari andalkan kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah semata, maka kita bisa hidup dan diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang kasih karunia Allah. Betapa perlunya kami akan kasih karunia Allah, karena kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Bahkan kami diselamatkan karena kasih karunia Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.